Halo, gua Aryan 13 dari Seringai. Gua mau cerita tentang artwork yang dipakai oleh Seringai dan biasanya terutama untuk artwork cover itu gue yang bikin. Jadi mungkin gua mau cerita sedikit bagaimana bikin artwork itu sepertinya gampang tapi enggak juga. Gambar yang sudah lo lihat di dalam cover album itu biasanya nggak terjadi instan, jadi ada prosesnya dan prosesnya kadang-kadang bisa jadi lama. Ini terjadi dari album pertama, dari High Octane Rock EP sampai ke album Seperti Api. Nah, sekarang gue mau fokus cerita tentang pembuatan cover album Taring. Jadi kalau Taring itu albumnya, judul albumnya duluan yang kita dapat, Taring. Dari situ berangkat menjadi sebuah tema dan Seringai itu identiknya dengan serigala, akhirnya Taring serigala. Gue akhirnya mencoba riset dan menggoogle di internet tentang tengkorak serigala seperti ini. Dan dari situ mulai sketsa-sketsa dan akhirnya gue membuat sebuah artwork yang sudah jadi nih. Ini awalnya adalah cover album Seringai. Jadi tengkorak serigala, terus ada taring-taring sekelilingnya. Ini gue bikin di kertas A2 nih kayaknya, A2 hampir belum, nggak sampai A1, A2, dan mengerjakannya pakai tinta Cina dan juga pakai Rapido. Rapido tuh yang biasanya seperti ini nih. Ini emang gue selalu pakai ini karena sejak kuliah gue dulu desain produk di Bandung di sebuah universitas, Unpad ya. Institut anjir. Gue dulu sekolah di Unpad ITB bersama Soleh Solihun. Di desain produk gue sering pakai ini, jadi gue udah terbiasa dengan ini. Dan gue bikinlah artwork seperti ini. Ternyata setelah gue pertimbangkan, menurut gue pribadi artwork ini bukan materi cover album. Menurut gue ini lebih kayak materi t-shirt, merchandise. Sementara untuk cover album gue lebih pengen yang lebih sederhana. Ini kan kayaknya terlalu rame. Ini untuk Taring ya. Dan akhirnya gue memutuskan membuat sketsa lagi dan menggambar artwork ini. Tengkorak serigala dari samping. Setelah gue lihat, ternyata posisinya kurang enak. Jadi menurut gue ini terlalu menukik. Dan akhirnya ini banyak kepotong. Kalau mungkin gue mengerjakannya sekarang pakai iPad atau apa, mungkin gue bisa tuh turunin. Kalau ini kan nggak bisa, harus disambung lagi. Akhirnya, gue memutuskan menggambar ulang. Nah, di sini ini lebih enak nih. Dia lebih miringnya pas. Ini gue bayangkan misalnya untuk CD, dia kotaknya segini. Ini buat gue pribadi, ini eye catching. Jadi ini teranulir, nggak dipakai. Gue pikir kalau kayak gini terlalu kosong. Harus ada latar belakangnya, harus ada backgroundnya maksudnya. Dan ini gue bikin, ini artwork untuk background. Ini kebetulan udah gue figura. Rencananya mau dijual 4M. Jadi gue bikinnya seperti apa ya? Seperti sebenarnya ini adalah kuburan. Ada tulang belulang, serigala, kaki, dan tumpukan. Ini juga ukurannya A2 lebih, hampir A1. Ini covernya seperti ini kan. Ini gue bikin portrait karena gue pikir waktu itu gue pingin membuat poster. Jadi memanjang seperti ini. Di bawah sini nanti bisa ditulis informasi segala macam. Dan juga poster yang akhirnya kami bagikan gratis waktu itu. Ini warnanya juga gue pilih warna hijau. Lebih ke dan nggak, ini warna tulang. Dia jadi lebih eye catching aja sih menurut gue. Kalau lu taruh di toko CD gitu, di antara mungkin CD-CD lain atau CD-CD band metal atau hardcore lain, menurut gue ini bisa eye catching juga. Kalau untuk Taring nggak ada kesulitan.
dalam mewarnai karena emang ini lebih block. Ketika mulai album Taring, gue mulai membuat tiap judul album itu punya logo type sendiri. Ini ada logo Seringai, dan ini ada logo type-nya album Taring. Ini ada huruf Jepang di belakangnya, yang kalau dibaca dalam bahasa kita adalah Taringu. Dan ini ketika dicetak, ternyata nantinya mempunyai kekurangan. Warna yang gue pilih ternyata malah kurang kelihatan ketika dicetak. Di sini kelihatan, tapi ternyata pas dicetak kurang kelihatan. Jadi dalam mendesain pasti ada yang berhasil, ada yang gagalnya gitulah. Tapi ini kan baru cover album ya. Maksudnya kalau dalam rilisan fisik di dalam bookletnya kan perlu beberapa artwork lagi. Jadi akhirnya gue juga membuat artwork lainnya. Ini ada satu yang sudah jadi figura juga. Ini dibikin di A2 juga. Seperti yang kita tahu, hasil akhirnya menjadi CD. Taring menjadi CD, ada dua versi, yaitu CD Deluxe sama CD yang reguler. Ini yang CD Deluxe, bentuknya kayak buku gitu kan. Warnanya seperti ini, dan kalau kalian perhatiin, si logo dan logo band dan logo type judul album, gue bikin lebih cetaknya beda, spot UV. Dan ya udah, ini isinya, ini dari berbagai artwork yang gue bikin, gue masukin situ. Dan waktu itu kalau yang deluxe ada sebuah cerita pendek karya Soleh Solihun sebelum ke lirik-lirik album Taring. Ini yang bikin layout ada teman gue namanya Tandun. Sekarang dia jadi DJ di Bali. Ini gue pemilihan fontnya juga gue yang memilih. Ini member semua bandnya ya, jadi band Seringai itu ada lebih dari 4 orang ternyata. Ini kalau nggak salah fotonya di Hammer Sonic pertama. CD-nya ada bonus stiker besar, Taring. Dan ini cakramnya. Kalau yang reguler nggak dapat yang kayak gini-gini. Dan gue ingat waktu itu kita assembly-nya dulu band barengan. Dan waktu itu ditemani dengan pasangan-pasangan kami semua ya waktu itu. Jadi ada, ini kalau nggak salah ada berapa ya, 1000 piece, kita assembly-nya sendiri barengan. Dan sesudah berapa lama Taring rilis, kami kerjasama dengan Hearing Eye Records membuat album vinyl. Ini gue suka banget sih karena artworknya gede, jadi gede, dia menonjol. Terus kami bikin 2. Ini ada yang vinilnya warna clear green, olive clear green, sama black splatter. Ini kalau nggak salah dibuat sekitar 500 piece, 500 atau 300 gue lupa. Dan orang banyak yang beli yang ini karena mereka kira ini yang lebih rare. Padahal sebenarnya yang lebih rare ada yang warna hitam. Ini gue bikinnya lebih banyak dibanding yang warna hitam, kalau nggak salah cuma 50 atau 100. Gambar yang tadi, di sini color. Kalau liriknya sendiri dapat booklet yang seperti CD reguler. Karena tadinya kita mau bikin bookletnya lebih gede, tapi ternyata biayanya mahal banget. Dan ini dapat postcard. Yang artwork yang pertama yang tadinya mau jadi ini ya, mau jadi cover album. Ini biasanya oleh orang-orang dikirim waktu lebaran. Dan di covernya ini kan dari karton tebal. Ini gue pengen, emang gue minta spesifik. Ini bikinnya di luar, kalau nggak salah cetaknya di luar sekalian sama si platnya. Gue minta dalamnya di print hitam dan ada pesan terselubung. Dan ada cerita sedikit unik yang akhirnya menjadi pelajaran buat gue. Yang tadi yang cover pertama nih, yang kita akhirnya dibuat jadi merchandise, jadi t-shirt. Ini kan bikinnya di A2. Detailnya emang canggih. Tapi ketika dibikin ke desain t-shirt yang ukurannya paling mungkin A3,
terlalu detail jadinya bikin sablonnya jadi kurang mendetail malah karena nggak dapet ketika di sablon. Jadi gue pikir kalau mau bikin desain t-shirt pakai artwork mungkin cukup di kertas A3, jangan di A2 karena detailnya nggak dapet. Atau kalau lu mau tetap bikin di kertas A2 atau A1, berarti garisnya harus lebih tebal. Stiplingnya juga ini proses tekniknya namanya stippling atau kayak titik-titik, totol-totol. Budak letik, nyepeng titik-titik, totol-totol.